Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang, selamat datang di Grand Destination Series. Nama saya Cynthia Lorene, moderator untuk webinar pada hari ini sekaligus mewakili PT Tiket Keren Nusantara. Nah, teman-teman, di sini kita akan melaksanakan webinar yang bertemakan Seeking for an Inspiring Temple Heritage of Indonesia. Dan juga tentunya atas dukungan media partner, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Jogja-Jateng, eventnya mahasiswa, dan juga Klik Solo yang telah mendukung acara kami pada siang hari ini. Oke teman-teman, wah ini kita sudah jelas ya bahwa nanti kita akan jalan-jalan online ke Borobudur. Nah teman-teman, yuk mari kita membahas lebih dalam lagi ya bersama speaker kita pada siang hari ini. Oke deh, sebelum itu kita pastinya langsung masuk aja ya ke sesi presentasi. Maka dari itu izinkan saya nih ingin menyapa para panelis kita pada siang hari ini. Oke, yang pertama ini saya ingin menyapa Pak Bintang Kusnanto Basuki, beliau dari Semarang. Halo, selamat siang Pak Bintang. Selamat siang. Oke, wah kita bertemu lagi nih. Kira-kira nih dari Pak Bintang masih ingat saya nggak nih? Ingat ya waktu Gedung Soma ya? Iya, waktu event kita yang di Iya. Semarang ya. Nanti Iya, kalau misalnya nanti kita ke Semarang lagi, nanti pasti ada Pak Bintang lagi nih nantinya. siap. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih untuk Pak Bintang ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada di webinar kita pada siang hari ini. Oke, baik. Kalau begitu kita langsung aja nih ingin mempersilahkan Pak Bintang. Baik, terima kasih. Dan selamat siang buat semuanya. Jadi judulnya sekarang adalah Destination Borobudur ya. Kami dari Swarga Bumi ini menangkap peluang setelah dinyatakan Borobudur sebagai proyek strategis nasional. Jadi kami merasa ada tantangan karena Borobudur, kawasan Borobudur adanya cuma Borobudur. Jadi selama ini ada tempat lain, tapi belum bisa menguatkan magnet orang untuk mau datang ke kawasan Borobudur. Jadi Borobudur selama ini masih dianggap bagian dari Yogyakarta, jadi hanya sebagai bagian salah satu dari objek saja yang akan dilewati. Jadi dengan tantangan ini saya ingin hadir di Borobudur sesuai dengan keinginan dari pihak Borobudur sendiri untuk diminta pihak lain untuk membuat daerah penyangga, istilahnya itu ring 3-nya Borobudur, supaya limpahan maupun peluang bagi peningkatan ekonomi dan pariwisata itu terjadi, jadi tidak terpusat di Borobudur. Jadi kebetulan saya sendiri punya obsesi tentang sawah, dan ternyata di Borobudur dalam jarak yang tidak lebih dari 500 meter saya menemukan tempat yang cukup ideal ya. Dan ternyata sawah ini bukan sawah sembarangan, ternyata oleh pihak kabupaten dinyatakan bahwa sawah ini adalah sawah purba. Jadi sawah purba itu definisinya adalah sawah yang konon sudah ada sejak zaman Borobudur dibangun. Dengan tantangan ini di mana bahwa kelestariannya harus sangat dijaga, tidak boleh dirusak dan tetap harus produksi, akhirnya kita menciptakan sebuah tempat wisata yang akan menggabungkan keinginan pelestarian alam, pelestarian Borobudur, dan peningkatan ekonomi di kawasan Borobudur. Walaupun sempat terhantam oleh pandemi waktu pembangunannya, tapi kami yakin dan merasa tetap harus melanjutkan demi tetap terbangunnya pariwisata di Borobudur. Alhamdulillah setelah melewati pandemi sempat ditunda harus dibuka, akhirnya bisa dibuka dan mendapat respon yang baik dari masyarakat ya, juga dari para stakeholder lainnya, juga Pak Gubernur, Pak Menteri juga sudah sempat datang, itu membuat kami tetap yakin bahwa Swarga
kawasan Borobudur dan pariwisata Indonesia ini tetap bisa bertahan. Ya. Borobudur sendiri setelah ada Swarga menunjukkan peningkatan suasana yang berbeda. Untuk itu, saya juga mendorong kepada pihak-pihak lain, ya, para investor, para kreator, untuk mau menggarap kawasan luar Borobudur ini. Jadi Ring 3 ini sungguh banyak potensinya untuk dijadikan Borobudur sebagai kawasan wisata baru. Jadi Borobudur bukan candi saja, tapi Borobudur adalah kawasan Borobudur yang lengkap dengan segala keunikannya, di mana apapun segmen kita akan selalu terpenuhi di Borobudur. Mungkin sementara itu dari saya akan siap menjawab semua pertanyaan tentang Swarga Bumi dan hal-hal yang berkaitan dengan Borobudur. Jadi saya sudah setahun di Borobudur, mungkin hal yang menjadi inspirasi, aktivitas dan dinamika di Borobudur, saya juga sekarang lebih mengenal dan mengetahuinya. Sementara begitu, Bu Cynthia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih tadi untuk penjelasannya nih mengenai Swarga Bumi di Borobudur. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Bintang. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi panel discussion. Oke, jadi kalau begitu saya juga ingin menyapa nih untuk narasumber kita selanjutnya. Ini ada dari Pak Edward Alfian selaku Ketua Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang. Halo, selamat siang Pak Edward. Apa kabarnya? Selamat siang, Mbak. Baik, kabar baik. Baik, ya Pak. Oke, mantap. Kalau begitu terima kasih juga nih untuk Pak Edward yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kita pada siang hari ini. Oke, kalau begitu mungkin teman-teman udah nggak sabar lagi nih untuk mendengarkan sesi presentasi dari Pak Edward. Kalau begitu untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Semua narasumber, host, dan semua peserta. Semoga kita sehat selalu. Jadi Kabupaten Magelang ini, kawasan Borobudur ini kita sungguh sangat bersyukur sekali kita diberi peninggalan yang hari ini masih diakui menjadi World Heritage. Borobudur, Candi Borobudur masih diakui oleh UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Selain itu, Kabupaten Magelang juga kaya akan pesona alamnya. Magelang ini kita dikelilingi gunung-gunung yang indah. Selain gunung yang indah, kita juga ada satu gunung yang cukup fenomenal. Gunung ini cukup aktif di dunia, namanya Gunung Merapi. Selain Merapi, kita juga ada Merbabu dan Sumbing, serta pegunungan lain, ada Gunung Telomoyo, ada Gunung Andong, Pegunungan Menoreh. Tentunya dengan kekayaan alam ini kita sangat bersyukur sekali karena memang apalagi saat pandemi ini masyarakat wisatawan baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara mereka akan lebih memilih wisatawan yang berbasis alam. Nah, ini surganya daya tarik wisata atau destinasi wisata di Kabupaten Magelang ini surganya ada di sini. Dan di Magelang ini semua potensi alam oleh masyarakat, baik swasta dan juga pemerintah, dimaksimalkan untuk dibuat sebuah daya tarik wisata. Kita di Kabupaten Magelang ini kurang lebih ada sekitar 200 lebih daya tarik wisata yang terakhir kami update. Mereka rata-rata berbasis alam, alam pegunungan, ada wisata air. Wisata air kita juga cukup banyak. Nah, kami juga mempunyai wisata air unggulan, itu di Sungai Elo, rafting. Untuk kapasitas rafting ini kita di sekitar 2.500 orang per tripnya. Jadi kita sangat banyak operatornya. Terus selain itu kita juga punya kekayaan alam pegunungan yang luar biasa. Kita contohkan saya ini mengudara di 1.200 mdpl, tepatnya di Ketepas. Ini salah satu daya tarik wisata unggulan pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kabupaten Magelang yang lokasinya berada di dekat dengan Gunung Merapi dan Merbabu. Kami jarak dari
dari puncak Merapi hanya sekitar 8 kilo. Tetapi saat ini Merapi dalam kondisi status level 3, kami masih sangat aman untuk dikunjungi karena memang rata-rata erupsi Merapi itu ke arah barat daya. Jadi kita aman. Pariwisata di Kabupaten Magelang pasca ditetapkannya Borobudur menjadi destinasi pariwisata super prioritas. Itu pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang cukup luar biasa. Berkembang pesat. Di kawasan sekitar Ketep ini ada daya tarik wisata baru. Ada Tol Kayangan yang luar biasa indahnya. Terus di Gunung Merbabu, di Gunung Andong kita ada Telomoyo. Sudah tidak kita ragukan lagi untuk keindahan alamnya. Di sana banyak spot selfie. Ada Awang-Awang Sky View, ada Telomoyo Nature Park, ada Embung. Artinya begini, daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Magelang pasca ditetapkannya menjadi destinasi super prioritas kawasan Borobudur ini, kawasan pariwisata di Kabupaten Magelang sudah sangat siap tumbuh dengan pesat mengikuti perkembangan zaman. Destinasi kita tercatat ada 200-an, belum lagi desa wisata. Desa wisata kita ada sekitar 60-an. Mereka menyuguhkan atraksi wisata, atraksi budaya yang kemudian wisatawan bisa bereksperience di desa wisata ini. Jadi yang dulu ketika orang datang ke Borobudur ada apa, mereka belum tahu, inilah saatnya memang teman-teman kita dorong terus untuk melakukan upaya promosi bahwa Borobudur ini sungguh sangat menginspirasi. Selain menjadi warisan budaya dunia, Borobudur juga ditetapkannya menjadi destinasi super prioritas. Artinya pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah akan berupaya keras bagaimana kawasan ini dari sektor pariwisatanya akan tumbuh pesat. Di slide terakhir ini ada data, kami memperoleh lagi data terakhir dari Badan Otorita Pariwisata Borobudur di atasnya. Nah, yang menarik di destinasi super prioritas ini bahwa kapasitas Bandara YIA itu ada sekitar 20 juta carrying capacity-nya. Terus untuk exit tol yang nantinya ada di Palbapang atau digeser ke Kemblabak nanti, itu kapasitasnya ada 24 juta. Artinya ada sekitar 44 juta. Itu belum termasuk pintu masuk melalui Tempel perbatasan dengan Jogja, pintu masuk melalui Selom Boyolali, pintu masuk melalui Kopeng, Ngablak Telomoyo, pintu masuk melalui Secang, dan pintu masuk melalui Salaman. Nah ini kalau kita mengambil angka minimal saja ketika pintu-pintu itu di angka 20 juta, ketemunya 64 juta. Artinya ada sekitar 5 juta wisatawan per bulan yang akan mendatangi kawasan Borobudur ini. Selain itu, kami juga menyediakan itu tadi, ada 200 lebih daya tarik wisata. 60-an lebih desa wisata yang siap untuk menyambut wisatawan yang datang ke Magelang. Tentunya kami dari Forum Daya Tarik Wisata mendorong terus terkait ini pandemi, kami juga sangat mendorong pada teman-teman pengolah daya tarik wisata maupun desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang untuk bagaimana memaksimalkan menerapkan protokol kesehatan agar kemudian tidak terjadi klaster COVID di pariwisata. Bahwa memang di Kabupaten Magelang belum pernah terjadi klaster pariwisata, klaster COVID. Ini menunjukkan bahwa memang komitmen teman-teman pelaku wisata, pelaku di daya tarik wisata, di desa wisata memang benar-benar menerapkan protokol kesehatan tersebut. Selain daya tarik wisata alam, air, kita juga dianugerahi bermacam-macam candi. Selain itu kami juga di Borobudur ini yang lagi hit adalah ada wisata keliling kawasan Borobudur menggunakan kendaraan VW dengan VW. Teman-teman di Borobudur bisa merasakan sensasi itu naik dengan kendaraan VW. Kendaraan VW ini merupakan kendaraan camat zaman dahulu, zaman sekitar tahun 90-an, yang kemudian hari ini sama teman-teman ditangkap peluangnya untuk menjadi kendaraan pariwisata yang menarik di kawasan Borobudur. Tidak hanya di Kecamatan Borobudur, kendaraan VW ini bisa sampai ke Kota Magelang, bisa sampai ke Ketep, bisa sampai ke Telomoyo, dan dia kendaraan ini cukup tangguh. Jadi calon wisatawan yang datang ke Magelang jangan khawatir. Magelang memang kita nggak punya pantai, tapi pantai
itu bisa kita nikmati wisata airnya di Sungai Elo. Kita juga ada banyak waterboom, tubing, kita juga bisa naik jeep di pantai susur sungai, itu luar biasa. Pantai itu kami titipkan di kabupaten sebelah, ada di Kulon Progo, di Bantul, dan di Gunung Kidul. Itu kita titipkan di sana. Terus akses ke Borobudur juga tidak hanya melalui Bandara Iya. Kami Kabupaten Magelang punya bandara yang kita titipkan, ada di Semarang, ada di Solo juga. Jadi jangan khawatir, teman-teman calon wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara, ketika jenengan datang di Kabupaten Magelang, kami sediakan pelayanan pariwisata yang sangat beraneka ragam. Belum lagi wisata budayanya. Kami punya beragam budaya, wisata budaya, atraksi budaya yang bisa sewaktu-waktu jenengan nikmati. Kita banyak sekali kesenian yang bisa menghibur. Pengunjung wisatawan yang datang ke Magelang bisa ikut main gamelan, bisa ikut menari bareng, bisa ikut main soreng, main jadilan. Jadi experience yang ada di Kabupaten Magelang itu luar biasa. Sekali lagi, segmen pasar di Kabupaten Magelang ini sangat sempurna. Dari wisata edukasi, wisata pendidikan, wisata alam, semuanya ada di Kabupaten Magelang. Sekali lagi, kami sebagai pelaku wisata yang ada di Kabupaten Magelang sangat mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita diberi sebuah candi yang merupakan ditetapkan menjadi warisan budaya dunia. Kami juga sangat bersyukur diberikan alam yang sangat indah sekali. Mungkin itu Mbak Cynthia. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sambung. Saya minta nanti ada 2 video durasi kurang dari 1 menit bisa diputarkan untuk menggambarkan gambaran pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya tadi ya. Betul banget tadi. Seperti perkataan Pak Edward ya tadi dalam sesi presentasinya. Kita harus bersyukur nih bahwa kita di Indonesia ini ada aset budaya ya di Indonesia, bahkan yang sudah dikenal dunia bahwa Borobudur ini sudah ditunjuk menjadi aset budaya, maka dari itu kita harus melestarikannya. Nah, kalau misalnya kita ada kesempatan boleh kita berkunjung ke sana ya. Oke, kalau begitu kita langsung aja untuk mengenalkan narasumber kita yang ketiga. Ini ada dari Bu Veronica Desi selaku travel blogger. Oke, saya ingin mengenalkan beliau terlebih dahulu. Kak, kita akan berkenalan secara langsung nih. Halo, selamat siang Bu Veronica. Apa kabarnya? Halo, selamat siang. Oke, baik ya Bu. Ya, baik. Mbak Oke. aja kali ya? Kak Aya, oke, Oke, siap-siap. Kak. Oke, Kak Veronica. Thank you banget Ya, nih, kita udah kedatangan travel blogger yang keren banget nih seperti Kak Veronica ya. Nah, pastinya kita akan nggak sabar nih untuk mendengarkan sharing nih dari Kak Veronica mengenai wisata yang ada di Borobudur. Kalau begitu langsung aja untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi di sini saya juga mau bicara apa sudah disampaikan semua sama narasumber sebelumnya ya. Jadi di sini saya lebih ke cerita tentang pengalaman saya dan apa yang saya lakukan sebagai travel blogger asal Borobudur Magelang ini sendiri, yang dimana Borobudur ini adalah magnetnya wisata yang ada di Magelang gitu. Ya, jadi saya sebagai travel blogger itu saya menggeluti bidang blog itu sejak 2018 sebenarnya. Di sini saya juga punya passion, pengen banget memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Magelang dan Borobudur sekitarnya gitu melalui sosial media saya. Nah, dari situ saya sempat tinggal di Jakarta dan sekarang saat ini saya sudah kembali ke Borobudur dan membantu promosi wisata dengan yang saya lakukan di Borobudur ini. Nah, kalau berbicara tentang Candi Borobudur ya, Borobudur semua pasti sudah tahu dan semua pasti sudah pernah ke Borobudur. Nah, Borobudur ini terletak di Magelang,